Shalom teman-teman BSI semua. Shalom. Wah, senang ya kita udah 2 minggu libur, bisa berkumpul kembali, bisa beribadah kembali di hari Kamis ini, bisa bersama-sama kembali beribadah. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama mempersembahkan hati kita, hidup kita hanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebelumnya itu deh, kita bangkit berdiri dulu, kita sapa kanan dan kirinya. Katakan shalom semuanya, shalom. Selamat datang kembali, senang berjumpa dengan Anda. Ya siapa tahu kangen ya, 2 minggu udah gak datang gitu ya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kerjain ya. Kita mau sama-sama saat ini memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, arahkan hati kita sama Tuhan. Pikiran-pikiran lain mau makan apa nanti malam, mau ngapain nanti malam, atau mau apa setelah ini, atau persoalan-persoalan, mari kita bawa semua ke kaki Tuhan. Amin. Amin. Mari kita hanya fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
sesuatu Engkau punya Tuhan. Oleh karena itu kami persembahkan hati dan hidup kami Tuhan. Hati dan hidup kami hanya bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk beberapa minggu yang lalu Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan sudah peliharakan sampai saat ini kami bisa beribadah kembali Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini yang bisa terjadi kembali Tuhan. Kami tahu ini semua oleh karena Engkau Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang Kau telah jadikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lebih-lebih lagi kami mau memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan serta kebesaran nama Engkau. Kami tahu Engkau sudah bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan menyenangkan hati Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin, amin, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, amin, amin. Ada kasih yang begitu besar, dia lebih besar, lebih kuat daripada segala dosa, amin. Yaitu kasih Yesus. Mari kita mau naikkan syukur kita hanya bagi nama Tuhan, amin. Ada goyangannya ya. Saya mau sama-sama kita sama-sama bergoyang buat Tuhan. Gampang sekali ya gayanya ya. Nanti waktu di refrennya kita akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Bisa ya, cuma begitu. Ya, kita mau sama-sama satukan gaya buat kita menari buat Tuhan, amin, amin. Yuk kita menyatakan pujian ini bersama-sama sambil menari buat Tuhan, haleluya. Yuk kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita nyatakan bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menangguhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukur, ku naikkan lepas, puji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, Engkau untukmu. Haleluya. Menyatakan kembali kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, yang lebih kuat dari segala, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menangguhkanku, Dia juga yang selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan lepas, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, ini hanya untukmu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, ini hanya untukmu. Mari kita angkat kedua tangan dan kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kedua tangan. Ku naikkan syukur-Mu, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukur-Mu. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan,
memuliakan-Mu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru bagi yang tahu hidup. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Jadikan kami semakin indah Tuhan, semakin indah Tuhan untuk kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari nyatakan bersama. Dengan senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Yes. Mari kita menyatakan pujian ini bersama dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Ayo kami berdiri semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah
percaya Tuhan, semakin hari semakin indah di dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat-Mu, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menyilaukan mata kami, tidak bisa membuat kami tertarik. Tetapi satu hal yang kami tahu dalam hadirat-Mu, segala kemuliaan dunia ini sirna, karena ada kemuliaan yang ada, yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Mari Tuhan, kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia, tertanam dalam hati kami dan menjadikan kami umat pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi benih di hati kami, dan sungguh-sungguh Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ada berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya rasa ini adalah yang kedua kali saya di tempat ini. Tahun lalu kalau tidak salah saya melayani di sini pada saat ulang tahun ya, kalau tidak salah. Oh ya, saya lupa. Oke, baik. Malam hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan sesuai dengan apa yang diberikan, yaitu mengenai fokus kepada Allah, fokus kepada Tuhan. Saudara, hari ini Anda mesti pahami bahwa dunia ini banyak membuat fokus kita beralih dari satu hal ke hal yang lain dengan begitu cepat. Khususnya di dalam dunia sosial media, membuat saudara dan saya browsing kemana-mana, membuat mata kita, perhatian kita bisa berpindah dengan begitu cepat dalam waktu sesaat, saudara ya. Dan perhatian kita dari satu bisa pindah ke berikutnya dan seterusnya. Bahkan dengan teknologi membuat orang tidak bisa konsentrasi di hari-hari terakhir ini. Saudara, itulah sebabnya ada survei yang memberitahu bahwa manusia, terutama generasi Z atau generasi yang sekarang ini disebut the strawberry generation, yang kalau melihat sesuatu secara digital paling tahan cuma hanya beberapa menit, 1-2 menit ganti, 1-2 menit ganti kalau dia tidak tertarik. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa fokus. Saya melihat bahwa orang yang tidak berhasil atau orang yang berhasil sangat ditentukan oleh fokusnya. Ketika orang itu fokusnya salah, saya yakin hasilnya akan salah. Itulah sebabnya kenapa ada banyak orang mau berhasil tapi tidak tahu bagaimana berhasil, karena hanya sederhana, fokusnya yang diperbaiki. Saudara, itu sebabnya kenapa kalau Anda juga mengambil foto, Anda pasti mau cari fokus, betul nggak? Fokusnya harus pas. Nah, itu yang baru asik, saudara. Baru Anda bilang ini namanya Instagramable. Nah, itulah sebabnya saudara, saya mau ajak saudara melihat satu hal, saudara, di dalam slide saya, yaitu hukum fokus. Apa itu hukum fokus? Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai fokus kepada Tuhan. Hukum fokus adalah apa yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan akan menentukan hasil akhir. Saudara, apapun yang Anda fokuskan pasti berkembang dan akan menentukan hasil akhir. Maksudnya apa? Begini, kalau Anda fokuskan kepada hal yang baik, pasti berkembang dengan baik. Kalau Anda fokuskan pada kelebihanmu, kelebihanmu pasti berkembang. Tapi sebaliknya, kalau Anda fokuskan kepada hal yang buruk berkembang dalam hidup saudara. Kalau Anda fokuskan pada kelemahan saudara, maka Anda akan melihat kelemahan itu menguasai saudara. Suatu ketika saudara ada pertandingan internasional tenis meja dalam final antara China lawan Amerika. Amerika begitu yakin pasti menang karena latihannya sudah habis-habisan, begitu kira-kira saudara ya. Setiap kubu kan kalau lagi bertanding kan coachnya pasti yakin menang gitu. Ternyata saudara, dalam pertandingan final gampang sekali dikalahkan oleh China. Lalu setelah selesai, saudara, coachnya, pelatih dari Amerika tanya dengan pelatihnya yang di China, bagaimana kamu bisa mengalahkan tim aku begitu cepat? How? Bagaimana? Nah, coach yang dari China bilang begini, saya lihat cara kamu melatih berbeda dengan cara saya melatih. Bedanya di mana? Kalau kamu, dia bilang, melatihnya gini. Kalau kamu lihat tim kamu lemah di backhand, maka kamu akan latih terus di backhand, supaya dia bisa dalam pertandingan bisa kuasai backhand. Ngerti ya saudara ya? Jadi dia fokus kepada backhand yang kurang ini terus. Nah, si pelatih yang dari Amerika bilang, nggak salah dong. Dia bilang, iya dan tidak, kata dia. Nah, orang China ini bilang, sebaliknya kalau saya melatih nggak begitu.
Apa yang kamu latih? Kalau saya melatih, apa yang menjadi kelebihan dari tim saya? Kalau tim saya punya kelebihannya di forehand, saya latih di forehand. Tidak di backhandnya. Kalau dia punya kelemahan di backhand, tapi dia punya kelebihan di forehand, saya akan latih di forehandnya terus. Kenapa begitu? Karena memang itu kelebihan dia. Jadi kalau kelebihan dilatih, cepat dia menguasainya. Betul apa enggak, saudara? Kalau Anda punya kelemahan dilatih, memang itu kelemahan kita, susah dikembanginnya. Setuju nggak, saudara? Tapi itu kalau kelebihan pasti gampang. Jadi dia bilang gini, bola itu bulat. Bola itu bulat. Jadi kita nggak tahu kapan jatuh di tangan pemain saya pas di forehandnya. Kalau jatuh di forehandnya selesai dong. Paham nggak kira-kira? Dan kebanyakan karena bola bulat itu bisa masuk ke forehand dari tim saya dengan cepat. Sebaliknya kalau ada tim saya punya kelebihan di backhand, saya akan latihan di backhand. Saudara, artinya ini adalah fokus. Kemana Anda fokus akan menentukan Anda mau kemana. Kalau Anda fokus terus-menerus kepada kekurangan saudara, itu yang bikin saudara sulit untuk bertumbuh dan berkembang. Semua orang punya kekurangan, tapi semua orang juga punya kelebihan. Setuju, saudara? Tapi kalau Anda fokus pada kelebihan saudara, itu yang akan menentukan. Itu yang luar biasa. Saudara, kalau Anda kemarin melihat barangkali lagi viral ini yang namanya saudara dari Indonesia yang buta menang American Got Talent. Saudara, dia punya kelebihan suaranya, tapi dia buta. Dia tidak, tapi dia punya kelebihan itu yang dilatih, dia fokus di situ, itu yang hebat, saudara. Itu yang menggetarkan. Betul nggak, saudara? Nah, jadi pertanyaan saya begini, fokus saudara kemana, ke apa, dan ke siapa? Itu menentukan hari ini. Jadi biarlah malam ini menjadi sebuah satu momen di mana Anda menyelaraskan fokus saudara. Coba bilang sebelah saudara gini, selaraskan fokus kamu. Selaraskan saudara, amin? No, saya masuk lagi, fokus itu artinya, fokus itu sebenarnya apa sih? Simple saudara ya, di dalam slide saya berikutnya. Fokus berarti tidak mendua hati. Yang pertama, fokus itu tidak mendua hati. Orang yang mendua hati gak akan pernah bisa fokus. Betul? Gak bakal saudara orang yang mendua hati fokus. Makanya saudara kitab Yakobus berkata pasal 1 ayat 6 dan sampai 8. Kalau Anda membawa Alkitab silakan Anda buka saudara, baik yang di gadget saudara maupun yang dalam bentuk buku saudara ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8 bilang begini, hendaklah yang memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Orang yang fokus berarti tidak mendua hati, tidak bimbang, tidak ragu. Kalau begitu boleh nggak saya mengatakan begini, orang yang fokus berarti punya percaya pada satu hal. Jangan mendua hati. Jadi Anda kalau bimbang, mau ini mau itu, bimbang terus, Anda nggak akan fokus. Ketika saya pertama kali mau kuliah, waktu saya SMA, karena saya SMA berasal dari IPA, saya bisa pilih mau yang sosial maupun yang teknik, saya bisa ikut. Saya kepengen sekolah di teknik sipil, tapi saya juga mau sekolah di ekonomi. Nah bingung itu saudara. Sampai satu titik saya harus memilih supaya saya bisa belajar mana yang saya pelajari dengan baik. Ketika saya memilih itu tidak membingungkan lagi. Betul? Nah bagi Anda yang muda, Anda harus tentukan mau Lucia atau mau Nancy gitu. Aduh. Betul nggak? Mau Johnny atau mau Andreas gitu loh saudara. Jangan, aduh bingung nih, bingung terus pusing saudara. Coba bilang saudara, fokus bro. Fokus bro. Fokus, haleluya. Amin. Ya, yang pertama, fokus artinya tidak mendua hati. Yang kedua, fokus berarti memusatkan perhatian saudara. Memusatkan perhatian saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, doa saudara, dana saudara, dan seterusnya. Anda harus memusatkan perhatian kepada satu hal itu. Jadi jangan dua, fokus. Makanya orang yang bilang begini, oh dia bisa multitasking. Saya sebenarnya nggak gitu yakin sebenarnya orang multitasking. Kenapa? Kalau Anda multitasking, nggak akan pernah bisa mencapai hasil yang excellent. Saya kenal seorang pengusaha, sahabat saya. Dia punya restoran, Chinese restoran yang terkenal di Jakarta. Bahkan di Indonesia kalau orang datang ke Jakarta pasti mesti cari legend restoran. Nah saudara, saya nggak mau sebut namanya ya. Nah saudara, kemudian saya tanya sama dia, gimana ya kamu bisa mempertahankan rasa
yang saya makan untuk menu tertentu 5 tahun yang lalu sama sekarang sama loh. Gimana tuh caranya? Saya tanya gitu. Dia tanya saya simpel, menurut kamu saya punya berapa koki? Saya mikir 3 kali, 3 koki. Ya cukup lah ya, 1 master, 2 wakil gitu kan ya. Pikiran saya gitu. Ketawa. 3, saya punya 7 koki. Di satu restoran 7 koki. Hah? Kenapa mesti 7 koki? Setiap koki punya spesialisasi. Kalau bagian goreng si A, bagian kuah si B, bagian ngecah si C, bagian ini itu. Jadi nggak akan berubah rasanya karena dia fokus, dia pusat perhatian sana. Itu hebatnya fokus. Karena itu Anda mau pusatkan perhatian Anda kemana? Apa yang menjadi kelebihan saudara? Gak usah takut saudara. Di hari-hari terakhir ini, saudara, di masa sekarang, di zaman sekarang ini, teknologi mendukung segala hal. Kalau Anda memang punya kelebihan di suara, di nyanyi, ya nyanyi fokus. Jangan kepengen ini, saya kepengen nanti ada kerja di sini, kerja di sana. No, kelebihanmu itu berasal dari Tuhan. Halo? Kalau Tuhan sudah taruh kelebihan itu buat saudara, berarti Anda akan survive dan sukses dengan itu. Katakan amin. Kalau Anda pinternya masak, ya udah fokus di masak, saudara. Nggak masalah. Gitu ya. Nah, yang ketiga, fokus berarti memiliki satu saja sasaran atau tujuan yang Anda ingin capai. Satu saja sasaran atau tujuan yang Anda ingin capai. Itu adalah yang ketiga, arti fokus. Sesimpel itu, yes. Saudara, orang yang ini mau, itu mau, yang banyak maunya. Pernah ketemu ada orang yang banyak maunya? Coba bilang sebelah, bro, jangan gitu. Coba bilang gitu. Jangan banyak maunya lo, gitu. Kalau lo banyak maunya, nggak akan ada yang kamu bisa capai. Betul? Yang setuju coba lambaikan tangan sama saya. Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan banyak maunya. Satu aja fokus, Anda fokuskan gitu loh. Karena waktu berjalan terus suatu ketika. Itu sebabnya orang yang bimbang, tadi saya bilang orang yang mendua hati tidak mungkin bisa fokus kepada Tuhan juga dan kepada imannya. Gak bisa fokus kan. Nah, ketika orang tidak lagi fokus kepada Tuhan, pasti dia akan bimbang. Sebaliknya juga sama, betul ya? Lah, itulah sebabnya saudara, saya mau ajak saudara melihat beberapa kisah di Alkitab. Saya bawa saudara dalam beberapa kisah di Alkitab, bagaimana orang yang beralih fokusnya dari Tuhan ke yang lain. Saya mulai dari kejadian di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa tidak lagi fokus kepada pesan Tuhan buat dia mulai mendengarkan suara yang lain di Taman Eden yang kita tahu kisah itu, membuat mereka jatuh dalam dosa. Betul? Saudara, Tuhan sudah berkata jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua pohon kamu boleh makan, tapi yang ini jangan kamu makan. Harusnya dia milih pohon kehidupan. Kalau dia makan pohon kehidupan, dia akan kekal terus. Nggak akan ada cerita kisah di dunia ini, saudara. Dia akan menjadi kekal. Tapi sayang dia memilih itu. Kenapa? Karena dia mendengar bisikan ini. Itu sebabnya ketika dia telanjang, mereka telanjang akibat dosa, Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu berada? Adam bilang, aku bersembunyi karena aku takut aku telanjang. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang memberitahu kepadamu kalau kamu telanjang? Arti kata siapakah berarti ada sumber lain yang kamu dengar. Betul? Kalau ada anak kecil bilang, siapa yang ngajarin kamu, berarti dia dengar ada orang lain yang ngajarin, yang sebenarnya kita nggak pernah ngajarin dia begitu. Betul kan, saudara? Nah, Tuhan bertanya, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Berarti kamu dengar yang lain, kamu nggak fokus sama aku. Itu adalah yang pertama. Ketika kita tidak fokus ke Tuhan, kecenderungan kita meleset ke dosa. Makanya kenapa banyak orang Kristen gampang jatuh dalam dosa, karena fokusnya tidak sama Tuhan. Halo? Karena ketika Anda fokus kepada Tuhan, maka saya percaya sekali bahwa Anda akan terus-menerus diingatkan dan disadarkan oleh Roh Kudus, karena kita fokus ke Tuhan untuk terus berjalan dalam kehendak. Dimanapun Anda berada, Anda mau di pekerjaan, Anda mau di bisnis, dalam pergaulan, dalam pelayanan, di mana saja. Kalau fokusnya bukan Tuhan, percaya sama saya, dosa tidak terlalu jauh dari saudara. Coba katakan fokus sama Tuhan. Amin. Yang kedua, saya mau bawa saudara dalam sebuah kisah. Elia adalah seorang nabi yang luar biasa, baru saja mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Tapi kemudian dia menjadi lemah, merasa tidak berdaya, nabi besar.
menjadi lemah, tidak berdaya, kepengen mati hanya karena fokusnya beralih dari Tuhan ke perkataan Isabel. Ayo kita lihat ayatnya yuk, 1 Raja-Raja pasal 19. Anda boleh buka ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel, istri-istrinya dari Raja Ahab, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada hari ini, waktu ini aku tidak mencabut nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi Isabel bilang, besok ya kamu punya nyawa mau sama nih kayak 450 nabi-nabi Baal yang kamu bunuh pakai pedang. Lihat ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk di Yehuda, dia meninggalkan bujangnya di sana. Dan kita tahu kisahnya, dia masuk ke dalam goa dan dia bilang, Tuhan cabut nyawa. Bayangkan, baru saja ngalamin breakthrough, baru saja ngalamin terobosan, 450 nabi-nabi palsu dibunuh. Bagaimana api turun dari langit, terjadi pertandingan antara Tuhan dengan kuasa gelap, antara Tuhan dengan Allah yang lain. Dan ternyata Elia mempertunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. 450 nabi-nabi Baal dihabisi sama Elia. Dan ketika itu Raja Ahab tahu itu, kasih tahu kepada istrinya, dan istrinya mengancam Elia. Dan Elia mulai fokusnya bergeser dari apa yang barusan kemarin ini dia lakukan bersama Tuhan. Tiba-tiba dia mendengar yang lain. Yang dia lakukan. Orang Kristen banyak kali waktu ibadah dia dengar firman Tuhan, tapi begitu dia keluar dari gereja, ketika ada dalam keseharian, mereka mulai fokus dengan ngomongan orang lain, dia menjadi nomor. Itu sebabnya kenapa kekristenan kita seperti yoyo, up and down, naik turun, lemah dan kuat, bentar-bentar bisa gampang tergelincir. Kenapa? Karena kita nggak fokus sama Tuhan secara konsisten dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya kenapa saudara perlu belajar fokus. Coba bilang fokus. Katakan sekali lagi bro atau sis, sebelah saudara katakan fokus dong. Fokusnya kemana? Fokus ke Allah, fokus ke Tuhan. Anda semua pasti tahu lah ya cerita tentang Petrus yang jalan di atas air, bukan? Ketika gelombang begitu besar, Yesus jalan di atas air. Yang pertama mereka lihat adalah Tuhan. Betul? Tapi Tuhan bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata begini, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Maka Tuhan berkata, mari. Ketika Tuhan berkata, mari, maka Petrus keluar dari perahu, dan ingat itu gelombang belum berhenti ya. Gelombang itu masih bergejolak. Lalu dia keluar dari perahu, dan dia bisa jalan di atas gelombang. Kenapa? Karena fokus ke Tuhan. Halo? Betul? Dia fokus ke Tuhan, dia jalan di atas air. Tapi satu ketika dalam cerita yang sama, dalam perikop yang sama, dalam episode yang sama, dalam sequence yang sama, saudara, cerita itu berlanjut. Saat dia lagi jalan, tiba-tiba fokusnya beralih dari Tuhan ke angin yang ada di sekitar dia. Apa yang terjadi? Anda sudah tahu ceritanya bukan? Dia langsung tenggelam. Padahal sebelumnya nggak tenggelam. Kenapa? Karena fokus ke Tuhan. Gelombangnya belum stop. Jadi hari ini saya mau beritahu saudara, gelombang dunia ini, gejolak dunia ini, mau ekonomi, mau sosial, mau apa saja tetap ada. Tapi ada orang Kristen yang bisa mengatasi gelombang, berjalan di atas gelombang karena fokus ke Tuhan. Tapi ada orang Kristen yang tidak sanggup mengatasi gelombang, bahkan jadi tenggelam karena fokusnya bukan pada Tuhan. Pertanyaan saya, fokusmu kemana? Halo? Amin. Di bagian terakhir nanti saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana supaya saudara bisa fokus. Tapi saya mau terus kasih saudara cerita-cerita di Alkitab supaya saudara tahu bahayanya apa kalau kita nggak fokus sama Tuhan di dunia yang sekarang ini penuh dengan teknologi. Saya kasih tahu saudara satu hal. Banyak orang hari-hari gandrung dengan yang namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan. Betul? Dahsyat sekali. Saudara, sudah ada sekarang orang buta bisa tahu di depannya ada barang apa.
dengan AI buatan Israel ditaruh di sini. Cuma tik, dia browsing, langsung dia buka, dia kasih suara, dia bilang di depanmu ada gelas isinya kopi. Dia bisa tahu, di depan ada bacaan, dia bisa browsing, langsung dia dibacain di sini, dia bisa baca. Keren kan? Keren. Bagi Anda, pasti Anda tahu yang namanya ChatGPT. Bagaimana ChatGPT akan bisa menghabisi karier seorang penerjemah? Cukup Anda kasih aja filenya, terus Anda bisa langsung dia keluar terjemahannya. Dan terjemahannya bagus, saya sudah lihat. Bahkan kalau Anda mau bikin kontrak dalam bahasa Inggris, Anda nggak ngerti, cuma kasih aja poin-poin pentingnya, keluar ke kontrak dari ChatGPT. Apa artinya saya ngomong demikian? Artinya begini saudara, bahwa AI pada waktu ke depan makin canggih, itu yang akan membuat saudara dan saya orang Kristen kalau yang tanggung-tanggung akan goyah. Sehingga Anda akan berkata, gue gak perlu Tuhan, cukup AI. AI lah yang akan menggantikan Tuhan di hari-hari ke depan. Ketika fokus kita tidak lagi sama Tuhan, dengar baik-baik saudara, AI akan menjerumuskan saudara dan saya. Halo? Saya bulan April yang lalu saya pergi ke Amerika, saya ikut satu conference. Lalu saya nginep di satu rumah dari sahabat saya di Los Angeles. Lalu sahabat saya mengajak saya pergi makan dan dengan temannya pakai mobil Tesla. Lalu kelebihannya adalah saya tanya di mobil Tesla, lalu dia bilang, Pastor mau test drive? Boleh, saya test drive Tesla. Luar biasa sekali itu semua AI. Jadi gini, mau pesen Tesla, dia bilang, udah kayak beli barang di Tokped, Pak. Anda tinggal lihat aja mau jenis apa, model apa, tanya produknya ada apa, pokoknya bayar langsung datang. Datang tahu-tahu barang itu di depan saudara. Anda nggak pernah ketemu aja sama orang. Lalu nyalainnya gimana? Langsung kasih code-nya, tinggal nyalain aja, semua teknologi. Saya bilang, wah, man. Dia bilang kalau rusak, ya tinggal kasih aja kontak sama dia, langsung diambil. Kita nggak pernah ketemu. Anda bisa bayangkan bahwa hari-hari terakhir challenge-nya, tantangannya adalah perkembangan dunia ini akan membuat dan menggeser iman saudara. Makanya benar Yesus bilang, kalau aku datang kedua kali nanti, apakah aku menjumpai iman di antara orang percaya? Iman bisa goyang, iman bisa bergeser. Kenapa fokus kita tidak sama Tuhan? Tahukah saudara yang dikasih para murid, suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya gini, ini ada orang banyak datang ikutin aku dari pagi, mereka belum makan nih, kesian. Anda bisa baca dalam Yohanes pasal 6, nanti Anda bisa baca ya. Saya menceritakan aja kepada saudara supaya saudara tahu kisah ini, dan saya berharap Anda pernah dengar kisah ini. 5.000 orang laki-laki, dan Tuhan bilang kasih makan sama mereka. Kasih makan. Yesus lakukan itu sengaja karena Yesus tahu apa yang dia mau lakukan. Dia cuma mau ngetes murid-murid. Lalu muridnya bilang, uang 300 dinar. 300 dinar. Nggak cukup untuk beli roti kasih makan orang banyak ini. Pernah baca nggak cerita itu? Yang pernah tahu coba cerita itu. Anda pernah tahu nggak kisahnya? Kalau begitu kita baca deh Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Tell me where, di mana kita bisa beli roti? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia tahu, dia sendiri, Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Lalu ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara iman. Oke, kita nggak usah baca sampai ayat 7 saja. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sementara mereka berhadapan dengan Yesus, dan Yesus bilang kasih makan 5.000, mereka ngitung duit. Saya yakin angka 200 dinar keluar karena mereka sudah tahu mereka di stok di duitnya ada 200 dinar. Apa artinya? Mereka beralih fokus dari Tuhan ke duit.
Sebenarnya kalau dalam kasus ini, kalau Anda baca cerita ini, sebenarnya sumber jawabannya uang atau Yesus? Hah? Halo? Uang atau Yesus? Yesus kan? Kenapa? Ternyata walaupun mereka nggak punya duit, punya 5 roti dan 2 ikan, itu makanan anak kecil, mana cukup buat 5.000 orang. Makanya murid-murid bilang, ada nih 5 roti 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Mereka berpikir roti jadi jawabannya, mereka berpikir duit jadi jawabannya. Fokusnya ke duit. Saya kasih tahu saudara, saya melihat banyak anak muda di sini. Saya suka tanya anak muda, apa tujuannya kamu hidup, mau ngapain? Saudara mau tahu? Anak muda zaman sekarang kalau saya banyak bicara bilang, kaya muda, pensiun muda. Nggak tahu saudara sama nggak? Kaya muda, pensiun muda. Saya bilang, kaya muda, pensiun muda, mati masuk neraka, mau? Loh itu yang terjadi. Kita bilang, mau ngapain kamu udah kumpulin semua? Kalau hari ini nyawa mau dicabut. Saudara, mereka melihat duit jawaban. Mereka melihat roti, padahal jawabannya Yesus. Maka Yesus bilang, mari bawa tuh 5 roti 2 ikan. Sini. Waktu dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan roti itu. 5.000 orang makan puas sampai kenyang. Sisanya berapa? 12 paku. Dari bilang nggak mungkin bisa ada 12 paku sisa. Kenapa? Kuncinya fokusnya ke Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita boleh bilang amin sama Tuhan, haleluya kalau di gereja, begitu di luar duitnya mana? Gitu. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Anda ngerti ya? Pokoknya Tuhan akan sediakan, Tuhan penyedia, Jehovah Jireh, amin, haleluya, praise the Lord. Begitu pun, gua nggak ada duitnya gimana gitu. Tapi tadi kita aminnya paling kencang. Wah, fokus kita tetap di duit. Saya tidak bilang duit nggak perlu ya. Enggak, saya nggak bilang begitu. Segala sesuatu dalam hidup ini perlu duit. Setuju nggak? Coba yang nggak setuju lambaikan tangan. Yang setuju lambaikan tangan. Segala sesuatu dalam hidup ini perlu duit ya? Perlulah. Saudara, saya mau datang ke sini aja perlu duit loh, isi bensin. Perlu duit. Tapi itu belum selesai. Saya kasih tahu saudara, segala sesuatu dalam hidup ini perlu duit, koma. Tapi uang bukan segala-galanya. Anda tidak bisa hidup hanya dengan uang. Iya, betul? Kita fokusnya beralih, sering beralih. Entar ke duit, ya, entar kepada yang lain, dan akhirnya hidup kita banyak yang terpleset dalam hidup ini. Kalau saudara Kristen, yang merasa dirinya Kristen, coba lamain Anda. Oh, sebagian bukan Kristen dong. Saya tanya sama saudara, ngerti pertanyaan saya? Siapa yang merasa dirinya Kristen? Coba lambaikan tangan. Kalau Anda Kristen, Anda tahu sumber jawaban hidup saudara, sumber hidup saudara adalah Yesus. Jangan jadi Kristen-Kristenan. Saudara tahu, ada mobil-mobilan. Betul? Ada makanan yang benar, ada makanan mainan, ya kan saudara? Jangan jadi Kristenan. Tahu Kristenan? Itu main-main. Saudara yang dikasih, para murid melihat duit. Suatu hari Marta bersama dengan Maria. Ini saya bawa saudara terus ke kisah ini supaya saudara melihat pentingnya fokus kepada Allah. Mereka punya saudara namanya Lazarus. Lazarus sakit parah. Saya nggak tahu sakitnya apa. Lalu Marta dan Maria mengutus seseorang untuk ketemu sama Yesus. Itu Anda bisa jumpai di Yohanes pasal 11 ya. Saya baca aja kisahnya, saya ceritain. Lalu orang itu mendatangi Yesus. Dan dia berkata begini kepada Yesus. Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Yesus langsung tahu yang dimaksud itu siapa? Lazarus. Karena dia dikasihi oleh Tuhan. Orang yang kau kasih itu sakit. Yesus dengar Lazarus sakit. Perhatikan sini ya.
Yesus bilang begini sama orang yang diutus sama Marta. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi lewat penyakit ini anak Allah, yaitu dia, Yesus sendiri, dia lagi ngomongin dirinya, anak Allah akan ditinggalkan. Nah, kalau Anda jadi orang yang diutus Marta, waktu dikasih tahu bahwa Lazarus tidak mati, bahwa dia tidak akan mati, penyakit yang diderita oleh Lazarus tidak akan membuat dia mati, tapi justru menyatakan anak Allah. Kira-kira Anda waktu dengar itu kesimpulannya apa? Lazarus mati apa enggak kesimpulannya? Hah? Ada orang pintar di sini, orang cerdas, smart. Kira-kira apa? Mati apa enggak? Kalau Anda dengar cerita dari Yesus ngomong begitu, ya nggak mati lah. Orang dia bilang bahwa penyakit ini tidak membawa kematian, betul nggak? Halo? Pulang dong orang ini. Kira-kira dia kasih tahu Maria dan Marta nggak? Apa yang dia dengar? Kasih tahu dong. Kira-kira Maria dan Marta gimana responnya? Amin, gitu nggak? Haleluya, praise the Lord. Kira-kira gitu? Iya dong, orang nggak mati. Tapi saya tanya sama saudara, kalau Anda tahu kisah itu, Lazarus akhirnya mati apa enggak? Mati. Coba lihat sih. Yesus bilang apa? Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Faktanya, kita suka beralih dari perkataan Tuhan, dari omongan Tuhan, dari janji Tuhan kepada fakta. Sehingga kita lebih percaya fakta daripada perkataan Tuhan. Masalahnya, fakta yang diketahui oleh Marta cuma sampai batas Lazarus mati. Dia nggak tahu sesudah itu apa, karena di masa itu nggak ada kebangkitan. Mereka belum pernah lihat kebangkitan. Tapi apa yang Yesus lihat, penyakit itu tidak membawa kematian. Kenapa? Karena Lazarus akan bangkit. Itu sebabnya kenapa kita bisa pegang perkataan Tuhan. Karena Tuhan melihat lebih jauh dari saudara dan saya. Boleh katakan amin? Dia sudah melihat apa yang bakal terjadi di depan, kita belum bisa lihat. Itu sebabnya fokusnya harus ke Tuhan, bukan ke realitas. Orang Kristen suka ngomong begini, gua ngerti sih bro, gua ngerti sih apa yang dikhotbahin, tapi realitasnya kan nggak begitu. Pernah dengar orang ngomong kayak gitu? Pernah? Sering ya? Coba bilang saudara, asal jangan kamu aja yang ngomong gitu, coba bilang gitu. Asal jangan kamu aja yang ngomong gitu. Kita sering kali merasa gitu. Tapi Anda harus tahu bahwa kita hidup dalam realitas, tapi kita punya Tuhan yang bisa mengubah realitas. Pertanyaan saya, Lazarus bangkit nggak sesudah itu? Kita kadang-kadang tidak fokus kepada Tuhan. Makanya keadaan kita bisa membuat kita jauh dari fokus Tuhan. Kita lihat slide berikutnya. Saya mau ajak saudara untuk melihat. Keadaan saudara mau diberkati kayak mau buruk kayak, sebenarnya ujian dari Tuhan. Anda fokusnya kemana sebenarnya? Anda bisa menilai Tuhan berdasarkan keadaanmu. Tuhan baik kalau keadaan saya baik. Tuhan gak baik kalau keadaan saya susah, gitu kan? Bisa. Atau pilihannya, Anda bisa menilai keadaanmu berdasarkan perspektif Tuhan, sudut pandang Tuhan, karena Anda dan saya fokus kepada Tuhan. Anda bisa nilai keadaanmu dari kacamata Tuhan, sudut pandang Tuhan, atau sebaliknya, Anda menilai Tuhan dari keadaan. Sering terjadi kita menilai Tuhan dari keadaan kita. God is good all the time. Kalau gua dipromosi, kalau gua diberkati. Tapi gua lagi susah, apanya Tuhan baik? Gitu, saudara. By the way, saya sampai jam berapa ya? Apa? Oke. Kasih saya timer ya, berapa lama ya? Kalau nggak saya punya Injil kekekalan, bahaya. Saudara tahu ceritanya Ayub? Tahu? Ayub ada istri nggak? Ada. Istri Ayub namanya siapa? Tahu nggak? Siapa yang pinter kuis Alkitab? Siapa?
Istrinya Ayub namanya siapa? Ayo. Hah? Nyonya Ayub, bener. Mrs. Ayub. Dua-duanya ngalamin hal yang sama. Anak mati, ternak mati. Cuman Ayub lebih parah. Ayub sakit, istrinya enggak. Harusnya yang lebih komplain siapa? Ayub ya. Tapi istri yang gini, waktu keadaan baik, waktu Ayub diberkati, keluarga diberkati, nggak masalah, nggak kelihatan. Sampai Ayub babak belur keluarganya, baru kelihatan kualitas istrinya fokusnya kemana. Istrinya bilang sama Ayub, kamu masih mau nyembah Tuhan itu? Kutuki Tuhan. Kamu udah kayak gitu masih nyembah Tuhan, kutuki. Dia melihat Tuhan, menilai Tuhan dari keadaan itu istri. Tapi Ayub nggak bilang. Ayub bilang begini, kamu ngomong kayak perempuan gila ya. Kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, yang buruk dari Tuhan kamu nggak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam hal ini yang kita mencatat, Ayub tidak berdosa dengan buruk. Artinya, Ayub menilai keadaannya dari kacamata Tuhan. Kenapa? Ayub fokus sama Tuhan. Itu sebabnya di akhir ceritanya Ayub kita tahu dia diganti 2 kali lipat sama Tuhan. Kita sukanya yang 2 kali lipatnya. Ngerti gak sih? Kita tuh suka kalau wah gue mau kayak Ayub 2 kali lipat. Anda nggak mau lewatin prosesnya, tapi ya nggak bisa lah ya. Fokus kita kemana? Bangsa Israel melihat Tuhan dari mana? Dari keadaannya. Susah 40 tahun. Keras kepala. Tapi beda halnya ada sebuah kisah. Kisah nyata ini, mau dengar nggak kisah nyata? Ini betul-betul true story. Tapi udah lama kisah ini terjadi. Ada seorang bintang film Hong Kong, bintang film Hong Kong, ganteng. Dia menikah dengan seorang perempuan. Saya perlu pertegas, pernikahannya pria dengan perempuan. Karena hari ini suka nggak jelas. Harus diperjelas. Dia menikah dengan seorang wanita dan menikah, dia tinggal di Singapura. Setelah menikah sekian lama, berapa tahun, baru ketahuan suaminya mengidap penyakit kanker. Dan kankernya sudah parah, berstadium 4, dokter di Singapura tidak ketahui. Dan dua ini sepasang suami istri bergereja di Singapura. Jadi gerejanya suka datang ke rumahnya untuk bikin doa, untuk mendoakan si suami. Singkat cerita, suaminya sakit kalau habis di kemo. Jadi istrinya bilang nggak usah ikut doa. Suaminya bilang enggak, saya mau ikut doa. Gak apa-apa kamu istirahat. No, saya mau ikut doa. Jadi yang mau ya ikut doa. Walaupun dalam keadaan sakit dia tetap doa. Kalau kita kan kadang-kadang susah yang mau suruh doa itu yang susah ya. Saya nggak tahu kalau di gereja ini. Saya banyak perhatiin orang Kristen susah nggak kalau disuruh doa. Gitu. Nah dia enggak. Dia sakit tetap doa. Suatu ketika di hari Minggu pagi dia bilang begini sama istri. Pakaikan aku pakaian yang lengkap, pakai jas, pakai dasi, semua rapi. Istri mana yang nggak takut dengan begini? Jangan-jangan suami punya feeling, sudah punya firasat mau masuk ke tim, itu kan ya? Istri tanya, kamu mau ngapain dan mau kemana? Kan kita mau ke gereja, ya ke gereja nggak usah begitu rapi lah. Enggak, aku mau ke gereja, aku mau rapi, mau minta izin sama pendeta, mau ngapain? Saya mau bersaksi. Istrinya bilang, bersaksi? Kamu kan masih sakit, masih kena kanker, belum sembuh, mau bersaksi. Saudara, kita orang Kristen suka begitu ya. Kita baru bersaksi kalau udah dari sakit sembuh kan. Masa sakit bersaksi, mau saksi apa? Kalau udah sembuh tuh, weh hebat. Bangkrut, terus bersaksi. Mau bersaksi apa lalu bangkrut? Tunggu dong, kalau bangkrut bangkit lagi, kaya lagi, baru bersaksi gitu ya. Istrinya juga punya pikiran gitu. Loh, tunggu sembuh lah baru bersaksi. Saudara tahu suaminya bilang, emang bersaksi mesti tunggu sembuh. Jadi mau bersaksi apa? Aku mau saksikan bagaimana Tuhan baik kok. God is good all the time and all the time God is good. Di tengah aku sakit aku lihat Tuhan itu baik. Oh oke. Gak bisa apa-apa istrinya. Jadi suaminya bersaksi dan dapat izin dari gembala. Dia bersaksi satu gereja dilawat Tuhan. Karena kesaksian. Saya kasih tahu saudara, lawatan Tuhan bisa terjadi sama orang yang masih sakit belum sembuh, tapi bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah kesakitan.
Kenapa? Fokusnya ke Tuhan. Itu sebabnya suatu ketika Tuhan harus mengubah fokusnya Abraham. Nah, ini saya mulai masuk kepada cerita berikutnya. Kalau tadi contoh-contoh orang yang beralih fokus, sekarang Tuhan lagi balikkan fokus yang salah ke fokus. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Mari kita melihat bagaimana Tuhan mengubah fokus Abraham. Di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan 6, Alkitab bilang begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti jadi ahli warisku. Saya berhenti sebentar sampai ayat. Abram itu lagi merenungkan, kok janji Tuhan gak ada terjadi. Sementara dia sudah tua, nggak mungkin punya anak. So, satu-satunya yang bisa mewarisi apa yang dia punya, itu satu-satunya adalah hambanya, Eliezer. Karena dia nggak punya anak. Jadi dia fokus kemana? Fokus ke keadaannya. Kenapa? Karena dia tinggal, zaman itu tinggalnya di dalam sebuah kemah. Nah, di dalam kemahnya Abram, ada 3 bersama Abram. Abram, istrinya Sarah yang sudah menopause, nggak mungkin punya anak. Dan yang ketiga hambanya Eliezer. So, yang paling memungkinkan buat Abram ketika melihat kondisinya, siapa yang bisa mewarisi dia? Ya Eliezer lah. Makanya dia ngomong sama Tuhan, Eliezer yang akan mewarisi apa yang aku miliki. Lalu kita lihat jawaban Tuhan ayat 4. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini, Eliezer ini yang kamu barusan ngomong, tidak akan menjadi ahli waris, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli waris. Padahal belum punya anak tuh. Tuhan masih ngotot kalau dia masih punya anak. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan tahu bagaimana caranya. Karena Tuhan tidak tergantung pada keadaanmu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar. Coba bilang, Abram dibawa keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kemahnya, keluar dari tendanya. Saya baca ulang, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, jika kau dapat menghitung. Maka firmannya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunan. Kamu belum bisa tahu anakmu kayak apa? Keluar, lihat bintang-bintang, hitung kalau bisa. Anakmu akan kayak gitu banyak. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai. Coba lihat sih. Sebelum dia diajak Tuhan keluar lihat bintang, yang dia lihat apa? Keadaan. Yang dia fokus apa? Keadaan. Keadaannya apa? Nggak mungkin punya anak. Keadaannya apa? Mustahil. Keadaannya ada. Udah nggak mungkin, istri sudah tua, dia sudah tua, nggak bakal bisa punya. Dan Tuhan bilang, janjiku kepadamu, anakmu akan banyak. Nggak mungkin nggak kamu punya. Berarti Tuhan bilang, kamu harus keluar. Sini kamu keluar deh dari keterbatasanmu, dari keadaanmu. Kamu ngeliatin keadaan terus, fokusmu salah. Keluar. Lalu Tuhan bilang sekarang, lihat fokus kepada bintang ciptaanmu. Ketika Abram melihat, dia menghitung, dia nggak bisa hitung. Maka Abram percaya. Waktu dia ada di dalam kondisinya, dia nggak percaya. Tapi saat dia mulai fokus kepada Tuhan, dia mulai percaya. Dan Anda tahu ceritanya bukan? Akhirnya Ishak lahir. Di dalam kondisi yang sudah tidak mungkin bisa punya. Hati-hati sudah. Kita bisa bergeser fokus kita walaupun kita udah tahunan jadi orang Kristen. Termasuk pendeta. Saya sebagai hamba Tuhan harus jaga fokus saya. Karena kita akan terus-menerus bisa digeser fokus kita. Dan jadi salah. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mengajak Gideon. Kalau Anda tahu kisah Gideon, Tuhan juga membawa Gideon ganti fokusnya. Dari lihat keadaan yang dikuasai oleh musuh orang Midian, nggak mungkin setiap kali baru tuayannya diambil, dijarah sama orang Midian. Mereka sampai ketakutan luar biasa. Dan Gideon disembunyikan sama papanya supaya musuh nggak lihat dia.
Tapi malaikat datang kepada dia. Dan malaikat berkata kepada Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Gideon bilang, mana? Lihat aja keadaan kayak gini, mana mungkin. Sampai ketika dia tahu yang ngomong sama dia adalah Tuhan, baru dia percaya. Saat fokusnya mulai dia kembali ke Tuhan, bukan kepada keadaannya. Cerita Gideon Anda baca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Apa yang terjadi? Dia mulai tiup sangkakala. 32.000 tentara muncul. Dan kemudian terjadi eliminasi, seleksi dari Tuhan. 300 tentara bersama Gideon. Perang melawan Midian, menang. Keadaan yang terjadi berubah. Terjadi breakthrough. Malam ini Tuhan mau fokus saudara jangan kepada keadaan saudara, tapi fokus kepada Allah. Coba bilang saudara, fokus kepada Tuhan. Makanya ada lagu ya, mataku tertuju padamu, segenap hidupku. Betul? Mata saudara tertuju kemana? Makanya ada ayat Ibrani 12 ayat 1 berkata, ayat 2, marilah kita melakukan semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan Tuhan, yaitu panggilan surgawi itu. Dia fokus ke sana. Dia tinggalkan masa lalu. Anda nggak mungkin ketemu masa depan kalau Anda melihat masa lalu. Dan Anda tidak akan pernah menjumpai masa depan di masa lalu. Betul? Jangan pernah mencari masa depan di masa lalu. Fokus ke depan bersama Tuhan. Itulah sebabnya kenapa saudara dan saya perlu fokus. Siapa yang mau fokus kepada Allah? Coba bilang sebelah saudara, balikkan fokusmu sama Tuhan. Balikkan fokusmu sama Tuhan. Come on. Haleluya. Amen. Bagaimana bagian terakhir supaya saudara fokus? Ayo siap? Ada siap? Ayo ready? Siap? Yang pertama, mari kita lihat dalam slide saya ada. Tetap berdoa. Supaya saudara tetap fokus, tetaplah berdoa. Ada satu ayat yang sangat pendek, 1 Tesalonika 5:17. Ayat itu pendek sekali. Ngomongnya gini, tetaplah berdoa. Itu 1 Tesalonika 5:17. Tetaplah berdoa. Nah, kenapa saya katakan berdoa penting? Coba saya mau tanya sama saudara. Anda pasti berdoa dong, pernah berdoa dong paling tidak. Masa nggak pernah berdoa? Saya tanya sih, Anda berdoa fokusnya ke Tuhan atau kemana? Kalau ada yang sakit, Anda pasti fokusnya ke Tuhan supaya Tuhan sembuhkan sakitnya, betul apa enggak? Nggak pernah ada orang berdoa sama Tuhan fokusnya ke yang lain. Itu bukan berdoa namanya. Jadi ketika Anda terus-menerus berdoa, maksudnya terus-menerus itu konsisten, bukan terus nggak ada kerjaan, doa terus tiap hari, bukan itu maksud saya. Tapi ketika Anda terus berdoa, tetap berdoa, tekun berdoa, fokusmu pasti ke Tuhan. Nggak mungkin Anda berdoa fokusnya ke yang lain. Kalau fokusmu yang lain berarti Anda tidak berdoa. Lagi berdoa fokusnya bakmi, ya udah jelas lain itu. Betul? Tapi kalau Anda fokus sungguh sama doa sama Tuhan, pasti fokus ke Tuhan. Maka Roh Kudus akan muncul atau menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Waktu Anda berdoa, dia akan bicara, dia akan tuntun saudara, dia akan arahkan saudara, dia akan tunjukkan ayat yang Anda pernah baca, dia akan kasih ingat apa yang kau pernah dengar khotbah, itu bisa muncul. Dan itu yang membuat Anda teringat kembali bagaimana perjalananmu sama Tuhan, dan itu membuat Anda tetap fokus sama Tuhan. Itu sebabnya saya melihat orang yang jarang berdoa atau tidak pernah berdoa sama sekali adalah orang yang paling sulit untuk fokus sama Tuhan. Saya ulangi ya, orang yang jarang berdoa apalagi nggak pernah berdoa, sulit untuk membuat dia fokus sama Tuhan.
Nggak mungkin. Kenapa? Karena Anda nggak pernah fokus sama dia di dalam doa kok. Ada orang Kristen bilang, saya berdoa kok pastor, sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu mah doa makan. Tidak sedikit orang Kristen yang di gereja tidak berdoa. Tidak sedikit. Coba saya tanya ya. Saya tanya boleh dong? Jawab ya. Menurut saudara, doa penting atau enggak? Yang bilang penting kan? Penting. Saya tanya lagi. Doa penting atau sangat penting? Yang bilang sangat penting. Benar, sangat penting. Pertanyaan saya. Thank you. Pertanyaan saya. Sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu, apapun itu, rumahmu kah, mobilmu kah, ya, pekerjaanmu kah, bisnismu kah, itu sangat penting buat saudara. Kira-kira Anda akan perhatiin ya? Anda akan fokus ke sana. Tapi jujur ngomong ya, tidak sedikit orang Kristen yang bilang doa itu sangat penting, tapi nggak pernah berdoa. Oh, kalau ngomong luar biasa, doa penting, sangat penting. Tapi nggak pernah berdoa. Buat saya, buat kita cuma omdo. Kita cuma bilang doa sangat penting, tapi kita tidak berdoa. Coba bilang saudara, tapi itu bukan kamu kan? Cuma nanya aja. Orang yang doa sama Tuhan, hati dan pikirannya selalu dia fokus ke Tuhan. Dia minta. Makanya kalau Anda tahu doa Bapa kami, ya, Bapa kami kan di surga. Artinya apa? Fokus sama Tuhan. Kalau Anda belajarin ya, formatnya doa Bapa kami. Yang pertama tentang sama Tuhan, yang di tengah itu tentang diri, yang terakhir tutup Tuhan lagi. Jadi fokusnya Tuhan. Kalau kayak sandwich tuh, atas bawahnya itu Tuhan, tengahnya baru kita. Fokus ke Tuhan. Itu yang pertama. Jadi saya mau ajak saudara, kalau Anda mau belajar fokus, Anda mungkin tanya, Pastor, gimana caranya supaya fokus sama Tuhan? Simple. Saya kasih Anda metode yang sangat simple yang bisa dilakukan. Doa. Doa tiap hari. Amin. Oke. Karena doa ya, kebetulan karena kemarin hari Rabu saya lagi 10 hari doa puasa dan kemarin adalah terakhir puasa. Jadi gereja, jadi saya khotbah saya ngajar tentang doa. Ada orang bilang nih, Pastor, saya tahu doa penting, tapi saya sibuk banget, nggak punya waktu. Ya, pernah dengar orang ngomong gitu? Sibuk, gue lagi sibuk, kerjaan lagi banyak gitu, nggak punya waktu gitu. Orang yang berpikiran ngomong begini, pada umumnya orang berpikir doa menghabiskan waktu saya. Jadi lebih baik waktu saya pakai buat beresin kerjaan saya. Ayo, logikanya begitu nggak? Saya nggak bilang saudara begitu, tapi saya bilang banyak orang kayak gitu. Ya di sini nggak, di sana sini. Saya kasih tahu saudara satu, mau dengar? Doa tidak pernah menghabiskan waktu Anda, tapi sebaliknya, doa menghemat waktu Anda. Lalu Anda tanya, kok bisa? Dengar pernyataan saya yang terakhir ya. Sekali lagi, doa tidak pernah menghabiskan waktu Anda, tapi justru sebaliknya doa menghemat waktu Anda. Kenapa? Karena Anda bisa melakukan pekerjaan jauh lebih banyak bersama Tuhan daripada sendirian tanpa Tuhan. Saya ulang, doa tidak akan pernah menghabiskan waktu Anda, mengambil waktu Anda, tapi justru doa menghemat waktu Anda. Kenapa? Karena Anda bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan bersama Tuhan daripada Anda sendirian tanpa Tuhan. Itu sebabnya kenapa saudara perlu berdoa? Supaya Anda libatkan Tuhan dalam hidup. Siapa katakan amin? Yang kedua, gimana supaya saudara bisa fokus kepada Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Gak cukup baca Alkitab, tapi harus direnungkan. Perenungan firman Tuhan itu penting. Makanya Tuhan bilang pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Maksudnya apa? Caranya dengan cara Anda merenungkan.
Firman bilang apa tentang hidup? Firman bilang apa tentang keadaan? Banyak orang Kristen ke gereja hari-hari ini yang namanya dirinya Kristen, mau dimanapun, seringkali firman tidak pernah ada dalam perenungan mereka. Itu sebabnya firman tidak berkuasa. Baca Alkitab aja jarang. Saudara, Anda mesti ngerti gini ya. Firman Tuhan itu yang memerdekakan saudara dan saya. Setuju nggak, saudara? Terlalu banyak. Ini dulu nih ya, saya ngomong dulu ya. Saya bandingkan ini gereja zaman dulu sama gereja zaman sekarang nih. Gereja zaman dulu, terutama yang tradisional, itu khotbah jarang dia khotbahin ayat Alkitab. Yang dia ceritain adalah tradisi manusia, tentang hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan sehari-hari manusia. Sehingga orang bosan, mana firman? Tapi generasi sekarang ini, generasi gereja modern, sama sebenarnya. Paling 1-2 ayat, sisanya motivasi. Ngerti? Sisanya memotivasi, menginspirasi, menggunakan yang namanya hikmat wisdom yang ada di sosial media. Saya beritahu saudara, wisdom di sosial media, hikmat yang ada di sosial media tidak memerdekakan saudara. Firman memerdekakan saudara. Itu sebab baca tuh firman. Amin. Kadang-kadang kita akan membaca Alkitab. Yang ketiga, percaya dan taat kepada Tuhan dan firman. Kalau Anda mau fokus ke Tuhan, apa yang Anda dengar, apa yang Anda catat, apa yang Anda pelajari, Anda yang baca, renungkan, lakukan. Banyak kita tahu firman, tapi kita nggak pernah, nggak bakalan bisa kita fokus. Sebenarnya ya banyak orang Kristen sih ya, kalau ngomong tahu khotbah ya. Sekarang ini Anda tinggal klik YouTube, keluar namanya, Anda bisa dengerin khotbah. Dari terbit matahari sampai terbenam. Semata Anda kuat, telinga Anda kuat, Anda bisa dengerin kok. Dari mancanegara. Betul? Persoalannya bukan cuma dengerin khotbah-khotbah yang hebat. Kita taati, kita lakukan. Kalau kita lakukan, saya percaya Tuhan akan hadir dalam hidup saudara. Dan Anda akan lihat realitas Tuhan dalam hidup saudara. Terakhir yang keempat, perbaharui pikiran. Pikiran saudara harus di-renew, harus diperbarui. Supaya saudara punya pikiran tidak ngikutin pemikiran-pemikiran dunia. Makin kesini saya melihat di generasi muda, makin banyak pencemaran terjadi di pikiran mereka. Kenapa? Sosial media menghantam hidup mereka. Anak saya yang kedua laki-laki, dia megang sekolah minggu. Dia bilang sama saya, Dad, usia belum 30 sih anak saya. Dia bilang anak-anak sekarang gila, kritisnya luar biasa. Kalau kritisnya baik masih mending, ini kritisnya udah yang aneh. Mau tahu kenapa? Karena mereka terekspos dengan sosial media. Saya berhenti sebentar sebagai penutup. Saudara tahu nggak? Sosial media HP saudara itu bisa merangsang hormon dopamin di kepala saudara, yang membuat saudara ketagihan dan nyandu. Hormon dopamin itu membuat Anda happy dan membuat Anda nyandu. Contoh, kita nggak ngomong teknologi dulu. Ada orang yang suka minum, maksudnya bukan minum air putih, bukan. Minum minuman keras. Itu bikin dopamin itu dirangsang dan membuat orang yang minum itu ketagihan, pengen lagi, dan dia merasa happy. Karena kalau makin dia banyak minum, dopaminnya terus dipacu, membuat dia nyari lagi, dan dia nggak bisa hidup tanpa minuman itu. Sama dengan yang namanya judi, itu bisa merangsang efek dopamin, hormon dopamin.
Sama halnya kalau Anda lagi makan makanan enak yang Anda suka, itu dopamin saudara dirangsang, membuat Anda happy makannya enak. Coba kalau nggak enak, enak gitu kan? Begitu kan, wah ini asik nih, lupa diri makannya banyak. Dengar ya, kalau minum minuman keras, judi, mau masuk kasino, harus tunjukkan identitas, ya nggak? Nggak bisa masuk sembarangan. Di bawah umur nggak boleh. Minuman keras juga sama. Nah, di bawah umur nggak bisa. Tapi yang hebat, sosial media nggak ada batas umur. Itu merangsang efek dopamin yang dasar. Nggak ada efek umur, nggak batas umur. Celakanya, anak kecil nggak punya filter. Dan dia masuk aja, terus dicekokin. Makanya ketika khotbah disampaikan, dia menentang. Mikir, kalian anak muda, Anda harus hati-hati. Saudara mau tahu, Steve Jobs almarhum melarang anaknya kalau makan sama dia bawa HP, bilang. Anda mesti tahu kisahnya. Saya lagi ngomong pembaharuan pikiran ya. Anaknya pernah nanya sama bapaknya, kalau aku nggak boleh bawa iPhone, kenapa you ciptakan iPhone? iPad, ngapain? Saudara tahu jawabannya Steve Jobs? Aku ciptakan iPhone, ciptakan iPad untuk kerjaanmu lebih cepat, untuk produktivitas kerjaan, tapi bukan untuk menggantikan hubungan aku dengan kamu. Tuh bapaknya yang ngomong, Steve Jobs. Anda pernah tahu Steve Jobs kan? Ya kalau nggak tahu sih jangan pegang HP, iPhone lah. Saudara, dia malah anak zaman sekarang yang masih kecil lagi makan dibukain iPad. Halo, kita ini sekarang tidak bisa hidup tanpa HP. Itu udah belahan jiwa. Kalau ketinggalan HP, setengah kita ketinggalan tuh. Kita lebih panik ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Ayo, karena dompetmu sekarang pindahnya di HP. E-walletnya ada di situ. Malam ini, pikiran sudah jangan diisi oleh dunia, tapi diisi oleh Tuhan. Saya percaya fokus Anda kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir khotbah saya minta izin, ada dua hal. Yang pertama, ada di slide saya yang terakhir. Saya minta izin tadi sudah. Kami akan mengadakan di gereja kami, mengadakan conference Connected Generation untuk anak-anak muda dan orang dewasa dalam artian para pendeta. 3 hari, tanggal 29 Juni, 30 Juni, dan tanggal 1 Juli. Pembicaranya 3, saya sendiri 1 sebagai kepala sidang dan juga sebagai mempersiapkan generasi muda. Dan yang kedua anak muda, Michael Wijaya, besar di Amerika, pelayanan di Amerika. Dia bisa 2 bahasa, Inggris dan Indonesia dengan lancar. Berusia 31 tahun, powerful banyak. Saya menjumpai dan ketemu dia waktu dia berusia 17 tahun ketika saya pelayanan di Amerika. Lalu kemudian tahun lalu kita reconnected kembali setelah 14 tahun kemudian, dan saya lihat dia punya pelayanan luar biasa. Dia akan banyak bicara soal persiapan ke anak-anak muda, bagaimana connect dengan generasi di atas. Dan saya akan banyak bicara juga bagaimana generasi yang sebelumnya, yang lebih dewasa, yang lebih senior mempersiapkan generasi, dan ini harus connect. Ada banyak generasi yang tidak terhubung dengan generasi sebelum jalan sendiri. Dan yang ketiga, pembicaranya adalah Pastor Joseph Patu Perisa, dia sahabat saya. Dia seorang yang banyak mengalami transformasi dalam hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga mempersiapkan generasi anak-anak muda di gereja dia dengan kebenaran firman.
Jadi kalau Anda ingin ikut, Anda bisa dapatkan, masih ada diskon, tapi early bird sudah selesai. Dan Anda bisa dapatkan diskon dan Anda bisa nanti minta, Anda bisa catat itu nomor di registrasinya dan websitenya, WA-nya ada di sana, Anda bisa daftarkan segera tanggal 29, 30 dan tanggal 1. Oke? Itu adalah menjadi bagian saudara bagaimana Anda bisa melihat generasi terus bergerak bersama dengan Tuhan. RGLM namanya Racing Generation for the Last Movement Conference di mana mempersiapkan generasi untuk masuk kepada gerakan Tuhan yang terakhir. Karena kami percaya, kita percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Kita harus mempersiapkan generasi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tahu Tuhan, dan bisa membawa kebenaran dalam hidup mereka. Oke? Dan saya berharap ini menjadi saudara bisa segera daftar. Mungkin di sini nanti bisa minta hubungi aja. Ada grup 5 orang, akan ada harga yang lebih khusus lagi gitu ya. Oke. Beberapa gereja, ada 10 atau 20 gereja sudah bergabung dan kita memang batasi tempat karena tempatnya juga terbatas ya. Lalu yang kedua, saya membawa buku tulisan saya berjudul Kunci Berkat. Siapa yang mau diberkati? Mau diberkati? Buku ini bukan bicara tentang teologi kemakmuran, no, tapi bagaimana prinsip hidup saudara di dalam Tuhan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda tidak akan pernah kekurangan berkat. Ya, harganya 35.000, saya cuma bawa 15. Jadi kalau Anda memang mau, ada yang mau lebih, silakan mungkin nanti dicatat, beritahu kepada saya, nanti akan ada orang yang bisa kirim bukunya. Sekarang enak, ada Gojek, gampang untuk bisa dikirim dan Anda bisa transfer gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau mengajar kepada kami bagaimana kami bisa fokus kepada-Mu. Bawa setiap umat untuk paham betul bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Kasih karunia menyertai kami, berikan kekuatan, berikan kepada kami kemampuan. Di tengah-tengah persoalan tekanan hidup, kami tetap fokus kepada-Mu. Hamba-Mu boleh selesai, tapi apa yang Hamba-Mu sampaikan tidak kembali sia-sia. Tertanam dalam hati kami yang subur, tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin. God bless you. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Leonardo Samsuri, untuk firman yang sangat memberkati. Amin. Semua diberkati dengan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Leo. Nah, puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa firman itu tertanam tadi 30, 60 dan 100 kali lipat di dalam kita. Kita akan mendengarkan pengumuman, melihat pengumuman dan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, minggu depan kita hari Kamis 15 Juni 2023 masih akan ada ibadah pukul 7.30 yang akan dibawakan oleh Bapak Pastor Beni Patisarari. Selanjutnya, wah, yang berulang tahunnya, happy birthday untuk Fani, Ayu, Eva, Devi, Tata, Gita, Martin, Handoko, Kristanto, Cihena, Yesi, Alvin, Vera, Yohanes, Cecilia, Petra, Vinci, Elvin, William, dan Aini dan Mercy ya, hari ini yang ulang tahun khususnya Mercy. Semua happy birthday, wow, banyak sekali ya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya untuk jadwal doa dan puasa BSI setiap hari Selasa dan dimulai pada hari Senin pukul 10 malam sampai dengan Selasa pukul 3 siang. Ini untuk semua ya, doa puasanya ya. Bagi nama-nama yang dibawa ini, setelah ibadah harap berkumpul dengan Kobeni, ada Raffi, Mario, Rocky, Andre, dan Fendi. Dan bagi nama-nama yang dibawa ini juga, setelah ibadah harap berkumpul dengan Albert dan Yesi. Ada Mercy, Intan, Fendi, Denny, S, Denny H, Olgi, Anton, Yonita, Lydia, Helen, Intan. Intannya tadi ada yang Evan dan Herman ya. Intan, Herman, Bobby, Handoko, Sagita, Herman, Riko, Evan, dan Dio. Silakan berkumpul dengan Albert dan Yesi ya setelah pulang ini. Dan welcome untuk teman baru. Kita ada Hermanto dan Francisca. Silakan bangkit berdiri. Hermanto dan Francisca. Silakan bangkit berdiri. Oh, halo.
Selamat datang di community, di Blessed Impact Community. Minggu depan bisa hadir kembali di tempat ini. Kami tunggu kedatangannya. Selanjutnya untuk seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Ada Instagram Blessed Impact Community, YouTube juga, dan Facebook. Silakan di follow semua. Selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar. Sudah, sekian pengumuman dari saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan-Nya. Amin. Terima kasih Pastor. Saya sendiri diberkati firman-Nya. Jadi tadi ada tambahan pengumuman, ada apa namanya, seminar. Nanti boleh siapa yang berminat boleh daftar. Nanti mungkin Rocky mana ya? Rocky nanti akan koordinir untuk yang seminar itu. Kemudian yang kedua ada bukunya ini harganya sudah lunas dibayar. Jadi siapa yang mau silakan ambil, satu keluarga satu saja. Bagi yang suka baca saja, ya. Kalau ngambil taruh di laci, lebih baik tidak usah lah ya, bisa ambil. Jadi yang mau silakan ambil. Dan baru ada 15 buku saja hari ini. Yang perlu lagi, yang belum dapat silakan catat. Boleh si Mercy nanti bantu catat ya. Nanti kurang berapa nanti akan dikasih minggu depan. Jadi buku ini sudah dibayar lunas. Jadi kalian tinggal ambil. Bagi yang mau baca saja. Yang tidak baca jangan ambil ya. Dan ada dibilang kunci berkat. Nah, bagaimana bisa mendapat banyak berkat? Potong acaranya. Saya juga belum ada, saya juga baru minta tadi. Jadi baca saja buku ini. Oke, terima kasih Pastor atas firman Tuhan. Jadi untuk fokus kepada Tuhan, nanti ada 4 poin yang terakhir. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Kurang jelas. Yang pertama apa? Tetaplah berdoa. Gereja kita ada morning prayer enggak? Ada. Berapa banyak yang ikut? Saya lihat juga masih sedikit ya. Jadi besok ada lagi jam 5 pagi. Saya akan melihat nama-nama baru yang akan ada di link itu muncul. Ya, amin. Amin. Berdoa jam 5 pagi dan percayalah tidak akan sia-sia. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar, tidak akan pernah sia-sia kalau kita berdoa. Jadi besok berjumpa kembali dengan kami. Saya akan lihat dan dengan itu ada Wagub juga nanti yang akan lihat. Kita semua untuk sama-sama berdoa. Mau berdoa? Mau berkat? Amin. Tetaplah berdoa. Haleluya. Besok berdoa ya. Amin. Kita akan berjumpa dalam kemuliaan Tuhan pada besok hari jam 5. Doanya memang pakai Google Meet dan banyakkan campnya dimatiin. Nah, tolong kalau ikut doa jangan begitu karena nggak enak masuk link, taruh handphone, kita diranjang lagi. Nah, itu juga. Jangan seperti itu, ya. Coba kita serius sama Tuhan. Amin. Itu aja dari saya. Waktu makan untuk doa. Yuk mari kita akhiri. Ku tak memuji-Mu.
hari ini. Bapa, terima kasih Bapa, di mana kami dapat mendengar firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang sungguh-sungguh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Engkau berkati ya Bapa hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati di mana dia berada supaya menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu juga ya Bapa, di mana Engkau juga yang masih memimpin pimpinan BEC ya Bapak Beni Hira dalam usahanya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, anak-anaknya Engkau berkati juga ya Bapak. Bapak terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati kami semua. Mungkin juga Bapak ada yang sakit, Engkau juga yang memimpin, yang mempunyai masalah, Engkau tolong beri jalan keluar. Bapak kami dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga telah mengirimkan rekan kami yang baru, biar mereka dapat tertanam di dalam komunitas BEC ini. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu, di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau juga yang telah memberkati 1 tahun yang lalu. Engkau juga pasti yang akan memberkati mereka 1 tahun yang akan datang. Dalam setiap usahanya, dalam setiap mata pencariannya, Engkau memberkati. Dalam setiap perkuliahan yang Engkau juga memberkati. Terima kasih ya Bapak atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak, di mana Engkau juga yang telah memberkati semua pelayan yang telah memimpin dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapak. Bapak, terima kasih juga atas persembahan yang anak-anak-Mu telah berikan. Biarlah Engkau saja yang berkati mereka. Rekan-rekan BEC, sebelum kita pulang, marilah terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, Kau Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Selamat malam.